Lagi zaman-zaman kan sekarang, orang pada show off, punya tas branded lah, mobil mewah, motor gede, helikopter, jet, apapun lah itu ya. Pokoknya yang wah-wah banget deh. Hebatnya itu totalitasnya itu tuh sampai bisa menipu orang yang boleh dibilang kalau misalnya ini orang-orang who's who ini kalau bisa segitu tajirnya kan berarti kan mereka sebenarnya pintar dalam berbisnis, pintar dalam melihat orang, tapi sampai bisa dikelabui. Hi beautiful soul, welcome back to our channel. In this episode, we're gonna talk about old money versus nouveau rich. Zaman-zaman kan sekarang, orang pada show off, punya tas branded lah, mobil mewah, motor gede, helikopter, jet, apapun lah itu ya. Pokoknya yang wah-wah banget deh, yang keren banget. Nah, lihat nih, lucu-lucu kan? Tag teman kamu yang kayak gini. Yang ini juga seolah-olah dalam Ferrari tetapi bohong. Filter zaman sekarang emang keren ya. Wih, ganas, semuanya pingin kelihatan dan tereng dan wah gitu. So posh and stylish. But here's the thing, kita sebenarnya bisa ngelihat in general bedanya antara old money dan nouveau rich. Old money itu artinya mereka kekayaannya berasal dari generasi-generasi sebelumnya. So that's from their mom and dad, emak bapaknya, mungkin sampai dari kakek neneknya, atau sebelumnya juga buyut-buyutnya, atau dari sebelum buyutnya. Okay, so here's an example of old money. Kalian bisa lihat kan, mereka dandanannya nggak gitu norak dan juga sesuai dengan fungsinya. Beda sama orang yang harus memilih antara makan 1 bulan dan bayar cicilan LV selama 1 bulan itu. Sounds familiar? Look, bukan untuk ini jelek-jelekin orang ya, tapi everyone wants to feel good and everyone wants to look good, tapi layaknya kita nggak meng-associate our self-worth dengan brands. There's this similar quote that has the same idea. People buy things they don't need to impress people they don't like with money they haven't earned. Mungkin belakangnya itu bikinan gua. Anyway, siapa sih sebenarnya came up with that original quote? Let us know in the comments below. Belakangan ini lagi rame banget dibicarakan di publik, terutama di Indo ya, tentang pejabat-pejabat, ada juga pejabat dan anak pejabat yang menjadi sorotan publik karena dia dan sisi keluarganya suka flexing, suka pamer barang-barang mewah, barang-barang branded, pokoknya pamer gaya hidup dan kemewahannya dia lah di social media, dari motor besarnya, dari mobil-mobil mewahnya, dari branded stuffnya, dan lain sebagainya. Nggak lama setelah dia flexing, terjadilah sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Yang pastinya kalian semua udah tahu gimana endingnya. The point is, kita nggak akan lebih fokusin ke sana, tapi lebih ke grandeur lifestyle-nya yang di overly expose. Nggak cuman dia aja, ada beberapa sosok juga disorot karena suka flexingnya ini. Ada verse yang bilang pride goes before fall. For those yang suka overly parade, dia punya hidup yang wah. Padahal mengetahui banyak orang yang mungkin lebih less privilege, yang underprivileged, yang tidak seberuntung mereka. Nggak mikirin kayak mereka-merekanya gimana perasaannya. Dan juga boleh bilang bukan cuma itu aja ya, nggak peka ya, karena yang digaung-gaungkan yang wah-wah ini lebih daripada hal-hal lain yang boleh dibilang lebih membanggakan daripada hal-hal yang materialistik ini. Ada satu video lucu yang aku pengen tampilin yang mungkin ini boleh dijadiin referensi buat bapak dan ibu-ibu yang saat ini lagi disorot sama media karena kesukaannya pamer. Liatin ya, mah. Kalau sampai kamu berantem sama orang gara-gara perempuan baragajul, awas we ya. Berkaca dari kasus ya, isi bapak kamu ketempuhan nanti teh diperiksa kita. Itu mobil Rubitol umpetin dulu ulah di karena Facebook ke sosmed, jangan sumputin ya.
Kalau mau dipakai, maju mundur aja di garasi cukup. Sok yuk sekarang makan, mama udah siapin huut. Pencitraan dulu sekarang mah. Lihat tuh mama juga pakai baju bolong. Cepet. Lucu ya sini Mbak. Mungkin untuk yang lagi diawasi KPK boleh mencontoh lifestyle-nya si Mbak ini dulu supaya terhindar dari yang tidak-tidak. Oke, now to the main topic. Kalian pasti pernah dengar seorang sosok Anna Sorokin yang reinvent herself menjadi Anna Delvey yang sempat rame difilmkan di Netflix. Tahukah Anda kalau Indonesia punya versi aslinya dari si Anna Sorokin ini? Bener-bener reinvent herself menjadi seorang sosialita yang menipu sosialita lainnya yang kenamaan sampai dia diburon di 3 benua. Dicari Interpol, dicari semua deh. Sedih ya sebenarnya ya, Indonesia dikenal karena fraudnya. But anyway, ini Mbak ini hebat banget. Namanya Azura Luna. Maybe some of you guys sudah pernah dengar ini. Jadi si Azura Luna ini sosialita gadungan asal Kediri. Dia nama aslinya Mbak Enjang Widi Palupi. Dia lahir di Kediri, Jawa Timur, 27 Oktober 1978. Not that you guys should know, but apa yang menjadikan dia super outstanding, kemampuannya dia untuk reinvent herself, mempermak dirinya sebagai seseorang sosialita yang meyakinkan ini bener-bener ciamik. Nggak hanya bangsawan dan juga konglomerat Hong Kong aja yang berhasil dia keruk hartanya, tapi juga yang recently menjadi sorotan publik adalah dia mendekati anak dari Presiden Joe Biden, si Hunter Biden, untuk dinner. Pokoknya masuk ke keluarga presiden ini. Dan keluarganya si mereka ini sempat terconvince kalau dia ini adalah kayak anak bangsawan Indonesia yang terkaya, 10 besar terkaya di Indo yang lagi yang bergaul aja di US sana. Nggak tahu kejadian lanjutannya tuh gimana, ketipunya seperti apa. Pokoknya intinya sebelumnya tuh dia udah sempat nipu, jualan branded items, keluarin jewelry line, jualan tas Hermes palsu. Pokoknya fraud lah. Sedih ya sebenarnya. Kayak hebatnya itu, totalitasnya itu tuh sampai bisa menipu orang yang boleh dibilang kalau misalnya ini orang-orang who's who ini, kalau bisa segitu tajirnya kan berarti kan mereka sebenarnya pintar dalam berbisnis, pintar dalam melihat orang, tapi sampai bisa dikelabui oleh seorang Mbak Azura Luna. Sedih ya Indonesia jadi dikenal sama fraudnya ini. Jadinya ikonnya seperti itu, padahal tidak semua orang Indonesia seperti itu. Mbak, if you happen to watch this, please stop it. We have a couple of key takeaway messages for you. Yang pertama, act accordingly with sincerity. Artinya apa? Buy the things you're able to afford. Use the things you're able to afford. Kalau nggak bisa afford, ya nggak usah beli. That's okay. Jangan sampai memaksakan diri ngikutin a certain lifestyle sampai menghalalkan segala cara, sampai jadi kriminal lagi. The only person that you're trying to impress is you, not other people. Be the best version of yourself, if compared to the past, right? Nah, nanti other people's acknowledgement, adoration, acceptance will come naturally. Dan akhirnya itu juga bakal jadi bonus karena lu udah comfortable dengan diri lu sendiri, ya udah kan. Okay, this is important. If you have the urge to show off, kalau ada keinginan untuk show off gitu di social media, ask yourself. Pertanyakan diri lu sendiri, kenapa sih? Why do I need to do this? Why do I feel so insecure to show off to people that I am this person or I can buy this person? What for? Who am I trying to attract? Why? Do you really need to live large to make a point? What, to have respect? To show your existence with these brands? You exist, girl, boy, man, girl, etc. Look at your face, your beautiful face. That is your existence. Jadi nggak usah terlalu ekstrim. But anyway, kenapa kita membahas ini dan kenapa kita show perbedaan antara old money dan nouveau rich atau yang si OKB ini? Bukan supaya kalian bisa lebih pandai dalam mendanani dirinya supaya terlihat wah, supaya terlihat mentereng, supaya terlihat kaya, atau terlihat lebih daripada kemampuannya. Tidak, bukan itu. Tujuannya adalah untuk emphasize the point bahwa seperti peribahasa Indonesia yang dibilang padi semakin berisi semakin merunduk. Intinya, kenapa tadi kita udah sempat tunjukin perbedaan yang old money sama yang nouveau rich. Those old money malah nggak pakai brand yang kayak glamor mencolok, nggak, pakainya yang plain, yang casual, yang functional, yang nggak spend much of their money dari brand-brand. Yes, mereka beli brand dan beli quality, tapi bukan untuk tujuannya untuk kayak show off, untuk kelihatan dari ujung kepala sampai ujung kaki di merek semua. Tidak. Mereka spend on quality, mereka spend on family, mereka value quality time, value investment yang long term investment. Mereka nggak beli liabilities.
Dan mostly mereka itu bener-bener lay low. Yang biasanya suka petakilan ini yang mau, ya gitulah, kalian artikan sendiri. So do not, kenapa kita taruh ini sebagai perbandingan supaya kalian tahu seperti apa harusnya itu sosok yang berbobot itu membawakan dirinya. Kalau misalnya emang kalian punya privilege untuk membeli those branded stuff, good for you. Use it, maksudnya ya optimalkan, beli yang quality. Itu juga ada sebagian yang juga bisa dijadikan sarana investasi, silahkan, nggak masalah, but do not be tacky gitu loh. Itu bisa ngasih makan berapa keluarga selama berapa tahun, bun, gitu kan. Jadi ketika kita keluar, ketika kita present ourselves, pengennya itu supaya kalian tahu yang mentereng itu jangan sampai brandnya yang kita bawa di diri kita, tapi brand image-nya kita sendiri. Live for yourself, not to impress others, but untuk diri lo sendiri gitu, untuk for the greater good, bukan untuk tujuannya stands out temporarily dan demi terlihat catchy dan populer dan kelihatan wah atau kelihatan mentereng, kelihatan tajir. What's the point on that? What is quiet luxury? When a lot of people think of high fashion, luxury fashion, they often imagine something like this. But this is not luxury fashion, that's a billboard. Often, the entry-level products from a luxury brand will be covered in logos and identifiers that allow the consumer to feel like they are part of that brand, they are part of an exclusive club. But often, the wealthiest people wear clothing with no logos at all, and that doesn't mean they're shopping at Walmart. They're often buying quiet luxury, where the luxury aspect comes in the form of incredibly high-quality materials, construction, and reputation. You can look at this picture of Mark Zuckerberg and assume he got that t-shirt from Target. But in reality, that's a custom-made shirt from Brunello Cucinelli, who sells similar shirts, not custom-made, for $650. And I could tell you that clothing like this feels incredible to the touch and amazing to wear, but you probably won't believe me. So if you can, go to a Brunello Cucinelli store, a Loro Piana store, and try one on yourself. Another perfect example of quiet luxury is the fashion in HBO's Succession, with characters wearing inconspicuous clothing that are only identifiable to people in the circles of the elite, like Kendall Roy's Maison Margiela t-shirts, where the quality's in the craftsmanship, and the $625 cap from Loro Piana. You can assume that everything these characters wear are hundreds or thousands of dollars, because quiet luxury is both unassuming and unattainable. It rejects the desire to show off big logos, and instead appeals to the sentiment of, if you know, you know. So, beautiful soul, let your sincerity, let your kindness, let your personality, your creativity, the way you show to others that you care, the way you love them, the way you influence and impact others, let that be your brand, your strongest brand, your personal brand, your self-image. Jangan sampai yang brand yang di luar yang bisa terbeli oleh uang ini menjadi lebih loud daripada your personal brand. Wear your brand, but do not let the brand wears you. Last but not least, beautiful soul, be authentic, be real, and be you. See you in the next episode.